Jadi pendidikan untuk semua itu juga menjadi visi misi daripada Kabupaten Lombok Tengah. Jadi menarik bagi kami di kabupaten, terutama kami yang berada di Bapperida ya, karena Bapperida ini tentunya membutuhkan data-data sumber informasi yang kami perlukan sebagai data kami, sumber kami pada saat kami melakukan perencanaan. Nah, dengan dihadirkannya semua stakeholder yang terkait, yang kemudian mereka menyampaikan data-data yang ada, kemudian kearifan lokal yang mereka alami di situ, yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, ini menjadi dasar kami, sebagai bahan dasar kami untuk bisa memperluas wawasan kita juga mengenai kondisi Kabupaten Lombok Tengah ini seperti apa. Apakah memang benar program-program itu yang sudah kita laksanakan ini berdampak kepada masyarakat kita. Karena yang hadir pada saat diskusi Lokakarya itu adalah semua stakeholder yang terkait, termasuk juga disabilitas, termasuk juga kaum perempuan gitu. Bagaimana dampak iklim terhadap proses pembelajaran atau pendidikan yang terjadi? Ini sangat besar ya, terutama ketika iklim yang tidak menentu itu akhirnya satu berdampak kepada penghasilan orang tua peserta didik, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikannya dengan lebih baik. Yang kedua, ketika terjadi bencana alam, ini otomatis membuat proses pendidikan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya mitigasi atau persiapan dengan semua kemungkinan bencana yang terjadi, harapannya pihak-pihak terkait bisa mengantisipasi atau merespon bencana dengan lebih tanggap sehingga mengurangi dampak negatif yang terjadi. Saya rasa sangat tepat sekali pelaksanaannya di akhir tahun sehingga kita bisa membuat roadmap ke tahun-tahun setelahnya. Jadi dengan pertemuan tadi kita bisa banyak menyepakati seperti aturan-aturan yang harusnya diterbitkan, kemudian apa saja kegiatan yang seharusnya dilakukan baik di sekolah ataupun pemerintah, sehingga kita bisa lebih tanggap bencana dan bisa mencegah perubahan iklim ini menjadi lebih parah lagi gitu. Jadi kita bisa merestorasi kembali bumi kita. Menurut pandangan saya, ini memang harus ya Mbak ya, karena kan keterkaitan ya antara gender dan juga disabilitas. Karena memang sangat penting bahwa teman-teman dari disabilitas sensorik, fisik itu harus dilibatkan untuk mengedukasi ke teman-teman yang lain juga bahwa kami dapat materi seperti ini gitu, sehingga kami nanti bisa mengedukasi ke teman-teman yang lain dan juga bisa mengadvokasi ke pemerintah-pemerintah gitu. Nah, kemudian dalam perubahan iklim ini memang menjadi materi yang sangat penting terutama bagi kelompok rentan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk melestarikan lingkungan gitu. Selama ini kan disabilitas juga tidak paham, belum memahami bagaimana cara melestarikan lingkungan gitu, seperti adanya mitigasi untuk mendaur ulang sampah menjadi nilai guna yang memang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan dua hari ini saya kira kegiatan yang sangat penting. Kita diskusi banyak hal lah. Data yang ada itu terkadang disiapkan hanya untuk kepentingan sesaat. Tapi bagaimana yang data yang kita miliki itu memang bisa menjawab secara komprehensif terkait dengan setidaknya hal-hal yang terkait dengan disabilitas misalnya. Dari mulai jumlah, jenis, atau bahkan mungkin juga tenaga-tenaga yang kita miliki yang siap ready untuk bisa menangani atau bisa membantu dalam menangani persoalan disabilitas. Dalam hal ini mungkin bisa jadi di pendidikan inklusi. Kami sangat senang dan terbantu dengan pihak-pihak dari NGO, LSM maupun lembaga-lembaga lain yang berperan di dalam
pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Entah apapun itu yang dilakukan, sekecil apapun yang dilakukan sangat bermanfaat bagi kami, bagi kita semua yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terutama bagi kita di Bapperida dalam rangka proses perencanaan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu terima kasih Inovasi atas dukungan dan supportnya untuk kami Kabupaten Lombok Tengah. Halo, perkenalkan nama saya Ilman, ya bahasa Indonesia seperti ini, asal dari Lombok Tengah. Saya dari Gerkatin Provinsi Nusa Tenggara Barat, bidang advokasi. Di sini saya mengikuti acara 2 hari, yaitu kegiatan dengan tema analisis data. Jadi perasaan yang saya dapat di sini adalah saya dapat pengalaman baru, ilmu baru, dan teman-teman ya termasuk disabilitas baru. Harapannya semoga 2 hari ini yang saya dapatkan bisa memberikan teman-teman yang lain informasi ya terkait tadi dengan tema yang pertama perubahan iklim, kemudian disabilitas, dan JETSI. Ya harapannya semoga Lombok Tengah bisa lebih inklusif lagi. Terima kasih.